Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya Romo Valentinus Tejantara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema memelihara sikap empati. Suatu malam seorang bapak didatangi oleh temannya. Ia berkata kepada bapak itu, ada sebuah keluarga dengan 8 anak. Mereka belum makan selama beberapa hari. Bapak itu sangat terkejut mendengar berita itu. Ia meminta istrinya untuk menyiapkan makanan secukupnya untuk 10 orang. Kemudian ia dan temannya pergi menuju keluarga yang dimaksud. Ketika tiba di rumah itu, bapak itu menyaksikan wajah-wajah bocah yang muram dan pucat karena kelaparan. Namun tidak tampak derita atau kesedihan di wajah mereka. Yang tampak hanya rasa sakit yang mendalam, lapar karena tidak makan. Bapak itu lalu memberikan makanan itu kepada ibu keluarga itu, namun ia malah membaginya menjadi 2. Lalu dengan sisa-sisa tenaganya, ia keluar rumah sambil membawa setengah dari makanan itu. Sementara itu anak-anaknya makan makanan yang diberikan bapak itu. Ketika ibu itu kembali, bapak itu bertanya, "Dari mana?" Sang ibu menjawab dengan lugu, "Ke rumah tetangga saya. Mereka juga lapar, Pak." Bapak itu sangat terkejut, bukan karena ibu itu memberikan makanan itu kepada tetangganya, atau bukan karena orang miskin, biasanya ia dermawan, tetapi karena ia tahu bahwa tetangganya juga lapar. Padahal biasanya kalau seseorang sedang menderita, orang begitu memusatkan perhatian pada dirinya sendiri. Ia tidak sempat memikirkan orang lain yang juga menderita. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, betapa mulia perbuatan ibu itu. Ia masih memiliki kepekaan terhadap sesamanya yang menderita. Sikap empatinya masih bekerja di dalam hatinya, sehingga ia mampu berbagi dengan sesama yang menderita. Tentu saja perbuatan ibu itu patut dicontoh di zaman kini. Mengapa? Karena tampaknya sikap empati terhadap sesama yang menderita kian luntur. Kita bisa menyaksikan sikap empati yang luntur ini pada saat bencana alam menimpa suatu wilayah. Banyak orang mulai berinisiatif untuk menggalang dana. Mereka berusaha mengumpulkan sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam cara. Tetapi kemudian yang terjadi adalah bantuan bagi korban bencana tidak datang-datang juga. Padahal para korban bencana sangat membutuhkan uluran kasih dari sesamanya. Lalu kemana hasil penggalangan dana itu? Ternyata sebagian besar sudah habis dipakai untuk kepentingan pribadi. Atau bantuan yang mulai berdatangan itu dipakai untuk orang atau kelompok tertentu saja, tidak untuk korban bencana alam. Kalau hal seperti itu terus-menerus terjadi, berarti ini suatu potret memilukan dari bangsa ini. Bangsa ini sudah kehilangan rasa empati dan solidaritas terhadap sesamanya. Setiap hari kita berjuang semaksimal mungkin untuk kelanjutan hidup kita,
Banyak hal kita raih dalam hidup ini. Suatu hal yang masih perlu kita kembangkan adalah sikap empati dengan mereka yang kurang beruntung. Karena itu, kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita boleh memiliki sikap empati itu. Mari kita bawa semua pengalaman hidup kita sepanjang dalam perjalanan hidup kita ini. Kita persembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menguatkan kita dengan rahmat dan anugerah-Nya. Saudara dan saudari terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam menanggung salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkat-Ku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.